juga Bapak Ibu wajib. Iya. Jadi gimana ya? Wajib semua ya. Paling guru swasta saja yang dianjurkan ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas infonya. Tapi ini saya share-nya adalah panduan teknis pengelolaan Ekin yang untuk guru ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kepala sekolah saya enggak berani share karena kan saya guru juga, bukan kepala. Mungkin nanti ada dari BED untuk ada webinar lagi panduan teknis Ekin yang khusus kepala sekolah seperti itu. Langsung saja kita next. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa sih pengelolaan kinerja itu dimasukkan ke PMM? Ya, seperti kita tahu ya Bapak Ibu, semenjak kurikulum Merdeka, Pak Nadiem sudah membuatkan portal LMS namanya PMM. Nah, di situ itu di PMM ini merupakan portofolio, portofolio guru, tapi tidak hanya portofolio, guru juga bisa mengembangkan diri melalui pelatihan mandiri. Selain itu juga guru bisa saling menginspirasi, berkolaborasi, dan juga tentu saja kenapa kita lakukan ini, karena ya untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid kita meningkat. Tentu saja ya Bapak Ibu. Gunanya seperti itu. Goalnya kan memang kegiatan guru ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita ya Bapak Ibu. Amin. Semoga kita di luar negeri sana enggak dirasisin apa demi pendidikan yang lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau eh, ke luar negeri mungkin ya saya bukannya itu sih bukannya nakut-nakutin atau gimana, tapi memang untuk Indonesia terus Asia Tenggara itu biasanya memang masih dirasisin kayak gitu. Wah, dari Indonesia terus habis itu mereka galak sama kita. Kalau dari kalau kayak kita maksudnya kalau orang luar negeri yang misalnya dari Amerika, apa Australia, mereka pasti disenyum-senyumin, diramah-ramahin gitu. Tapi apalagi kalau tahu dari Indonesia, wah, wajahnya terus berubah. Ya semoga kita bisa survive lebih baik lagi ke depannya ya Bapak Ibu melalui pendidikan ini. Amin ya Robbal Alamin. Jadi eh, seperti yang saya share tadi untuk guru PNS ini sifatnya wajib. Untuk guru honor dan P3K juga fardu. Kalau fardu tapi yang wajib itu PNS ya. Itu namanya fardu apa ya? Fardu ain apa kifayah itu lah. Kalau PNS fardu, tapi kalau yang P3K wajib sama aja ya. Yang non PNS aja yang itu. Non PNS dalam artian itu guru swasta itu yang dianjurkan. Seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 langkahnya. 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, lalu penilaian. Dan dimulai dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, Bapak Ibu di sini di kolom perencanaan ini ya guru fokus saja untuk membuat perencanaan yang meningkatkan kinerja guru, terus juga ada pelatihan mandiri biar berkembang.
Nah, itu yang sesuai dengan indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan. Nah, di tahap pelaksanaan nanti kita eh, diskusi dulu sama kepala sekolah, mau jadwal pelaksanaannya kapan, terus membentuk tim pelaksanaan tentu saja itu timnya itu kalau teman saya itu dia ada yang apa ya membuatkan bahan ajarnya, terus dia yang perform prakteknya mengajar, terus ada yang si dokumentasi seperti itu. Membuatkan bahan ajar dalam artian itu guru pelaksana itu membuat bahan ajar sendiri, tapi istilahnya yang mengeprintkan kayak gitu. Terus juga instrumen-instrumen itu kalau minta tolong temennya untuk mencetakkan itu juga boleh gitu. Jadi karena kan kita sebagai guru fokus mendidik, fokus mengajar kayak gitu. Tapi kalau ada eh, tugas seperti ini yang harus diobservasi itu bisa membentuk tim. Kalau sendiri kan itu ya Bapak Ibu kesusahan ya kan gotong royong itu lebih ringan kerjaannya. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga harus imbal balik. Kalau misalnya sudah dibantu, nanti gantian teman kita yang butuh bantuan ya, kita masuk ke timnya. Nah, kayak gitu. Terus pada tahap penilaian, itu tentu saja kepala sekolah ya yang menilai. Nah, tapi kan kita sebagai guru mengupload dokumen kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kepala sekolah ini yang memberikan penilaian. Jadi dibaik-baikin aja Bapak Ibu kepala sekolahnya. Jangan itu Bapak Ibu sama kepala sekolahnya. Jangan musuh-musuhan. Nggak ada ya kita kan guru semuanya baik ya semuanya kolaborasi silaturahmi. Oke, nah ini tadi Bapak Ibu bulan Januari guru ASN perlu mengisi perencanaan kinerja PMM terintegrasi dengan Ekin BKN. Nah, yang guru non-ASN dianjurkan saja untuk ikut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Nah, kepala sekolah ini bisa berfungsi sebagai atasan, itu sebagai asesor, dan juga coaching untuk gurunya. Nah, jadi kalau yang jadi kepala sekolah juga membimbing guru-gurunya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengelolaan kinerja, kepala sekolah itu memang aktor utama karena yang diajak berdiskusi, terus yang melakukan observasi, terus yang menyetujui dokumen-dokumen dari guru ya Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu juga yang kepala sekolah harus mengisi SKP juga di Ekin PMM melalui eh, kayak guru juga kayak gini Bapak Ibu. Akunnya beda, dashboardnya beda. Saya nggak bisa men-share ya Bapak Ibu. Saya share-nya yang guru ya. Kalau untuk pengisian, saya rasa Bapak Ibu sudah paham sekali. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengisi. Nah, yang apa namanya? Yang diisi pertama kali itu yang pokoknya nilainya paling tinggi itu di praktek pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk yang pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu ya sebenarnya hanya
Ya pengembangan kompetensi saja, tapi yang paling tinggi nilainya itu di praktek pembelajaran. Nah, ini untuk mengisinya. Kalau sudah mengisi ekinnya, nanti ada masa-masa tahapan ya Bapak Ibu. Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan. Februari persiapan observasi kelas. Tadi membentuk tim, membentuk jadwal observasi. Terus Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Ya, Maret nanti biasanya kita melaksanakan observasi kelas tersebut. Kalau Februari, Bapak Ibu sudah melaksanakan jadwalnya belum? Maksudnya jadwal nanti 1 Maret dievaluasi, terus tindak lanjut, kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu, April, Mei ini Bapak Ibu apa ya, fokus di pelatihan-pelatihan itu tadi, yang untuk pengembangan kompetensi. Nah, terus di Juni, ini refleksi dan penilaian. Nah, nanti ditentukan predikatnya oleh guru. Maaf, oleh kepala sekolah. Predikat kinerja guru oleh kepala sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Nih, ini untuk mengisinya kemarin, nah, Bapak Ibu. Kalau data sudah sesuai, lalu klik lanjut. Nah, ini. Kita sudah melewati Januari. RHK pasti sudah disetujui ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini udah masuk ke Februari. Persiapan observasi kelas, pembuatan jadwal observasi kelas, guru menyiapkan modul ajar, RPP atau modul ajar berdiferensiasi. RPP itu untuk yang K13 ya Bapak Ibu. Kalau yang kurikulum Merdeka itu wajib modul ajarnya berdiferensiasi. Karena kan kurikulum Merdeka itu pertama pasti asesmen diagnostik dulu. Nah, terus habis itu modul ajarnya siswanya dibimbing dengan berdiferensiasi. Dan juga Bapak Ibu Februari ini harus sudah membentuk tim observasi kelas. Itu tadi ada siapa yang mau membantu Bapak Ibu, tadi kayak mengeprinkan siapa, terus siapa yang mau membantu mendokumentasikan, terus juga kalau misalnya mau di live stream, ada maksudnya dari video mau direkod kayak gini, Zoom kayak gini, nah kan ada pakai webcam kayak gitu, siapa yang mempersiapkan internetnya. Kalau misalnya eh, bahan ajarnya itu yang pakai teknologi, komputernya bagaimana, siapa yang mempersiapkan, terus internetnya juga jangan sampai down, seperti itu. Nah, untuk Maret ini nanti akan dilaksanakan periode observasi yang sudah sesuai jadwal yang ditentukan bersama-sama kepala sekolah. Jadi itu juga tanya kepala sekolah dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalnya 1 Maret mau observasi. Lah, Pak Kepala Sekolahnya kalau ada acara, terus siapa dong yang observernya kayak gitu. Jadi eh, cross check jadwal juga dengan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, semua minta bimbingan dari kepala sekolah karena beliau ini adalah aktor coaching Ekin guru di PMM. Nah, tim observasi melakukan observasi kelas. Nah, itu juga melihat kayak misalnya instrumen-instrumen kayak gitu, harus di apa ya Bapak Ibu? Oh,
kayak saling mengingatkan gitu kan. Kalau kita keasikan mengajar kan kadang lupa harus ada tahapan ini, nah gitu. Jadi timnya juga harus apa namanya misalnya oh habis ini gitu. Oh, nggak apa-apa Bapak Ibu misalnya apa namanya yang mengajar kok misalnya lupa terus tanya timnya itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya melakukan diskusi tindak lanjut hasil observasi kelas antara kepala sekolah dengan guru yang disupervisi. Nah, refleksinya bagaimana, terus tindak lanjutnya bagaimana. Nanti dicatat Bapak Ibu. Nah, didokumentasikan. Jangan lupa fotonya juga didokumentasikan. April Mei, Bapak Ibu guru fokus mencari peningkatan kompetensi guru, mengikuti seminar, pelatihan lokakarya itu bagi yang belum melakukan. Tapi kalau dari bulan Januari, Februari, Maret udah melakukan ini ya sudah dapat sertifikat ya aman seperti itu. Sertifikat apapun Bapak Ibu yang peroleh dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu laku ya Bapak Ibu bisa diupload. Enggak melulu kemarin kan ada yang kayaknya gencar info. Loh Januari kan masih perencanaan kok sudah ikut webinar sertifikatnya apa berlaku kayak gitu ya berlaku ya Bapak Ibu ini juga rundown ini karena melaksanakan yang istilahnya biar Bapak Ibu nggak ke pontal-pontal gitu ya jadinya oh Januari perencanaan dulu Februari ini Maret ini kayak gitu tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah akselerasi kelas aja ada akselerasi ya. Jadi itu yang penting sertifikatnya Januari sampai Juni itu berlaku. Kayak Bapak Ibu kadang semangat sekali kan. Nah, jadinya Januari oh sudah tahu tahapan-tahapannya kayak gini. Ya sudah, saya mau mendului ikut webinar, ikut lokakarya pada bulan Januari. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu malah bagus, malah semangat. Nah, kalau bulan Juninya diskusi. Refleksi antara guru dan atasan. Dan semua bukti pendukung sudah bisa diupload. Lalu atasan melakukan penilaian dan menentukan predikat kinerja guru. Baik-baik ya Bapak Ibu sama atasan ya. Itu apa namanya kalau lebaran ya disilaturahmi ke itunya. Kalau orang Jawa ya gitu apa namanya ya. Kalau kalau di kota-kota kayak itu ya kota besar itu kayak jarang. Mungkin rumahnya, apalagi di Jakarta ya misalnya, rumahnya misalnya di Bekasi. Padahal eh, rumah kepala sekolahnya di Tangerang. Wah, itu kan jauh sekali ya Bapak Ibu. Itu kayak luar kota kalau kalau saya orang Semarang bilangnya. Nah, itu mungkin jadinya terus budaya untuk saling silaturahmi di kepala sekolahnya atau sesama guru itu agak jarang ya Bapak Ibu. Paling kalau cuma ada